Susah senang itu nasib orang. Biar senang, kita nonton aja Beritawa. Berita bikin ketawa. Kata orang, uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Ada lagi yang bilang mati-matian cari uang, tapi nggak ada uang, serasa mati beneran. Serem matian kayak gitu. Nah, kayak berita yang satu ini nih. Demi uang apa aja dia lakuin. Kata orang duit itu nggak kenal saudara. Makanya lo kalau nanti ketemu saudara, kenalin tuh sama duit. Biar dia akrab, akur, dan tidak putus silaturahmi. Mau tahu beritanya yang lebih seru? Langsung aja kita ke Bubar Bukan Berita Real. Gara-gara pinjem 100 biar silaturahmi nggak putus, SR nekat pinjol dari berbagai macam aplikasi. Pinjol, tanpa modal dapatnya berlipat ganda. Membawa KTP gue, coba pinjol. Nah, bener kan? Baru aja ini dapat 1 juta. Lagi nih 3 juta. Emang rezeki nih. Akhirnya dia kelilit hutang dan ketika ditagih dia gagal bayar. Angsurannya jatuh tempo. Lah, namanya jatuh tempo mau sakit, Pak. Pak, saya serius nagih lo, Pak. Iya, saya juga serius ini jawabnya. Kapan Bapak mau bayar? Ntar kalau udah ada duitnya saya bayar. Kapan Pak punya duitnya? Ya kan kapan kalau ada duit? Ya kalau nggak ada gimana? Ya kagak saya bayar. Ya berarti Bapak kalau misalkan begini, Bapak gagal bayar dong. Ya kagak, belum gagal kan belum dibayar. Belum ada duitnya. Namun bukan SR namanya kalau dia kapok. Ternyata SR terus mencoba pinjol lagi. Karena menurut pendapat SR, jika dia gagal bayar, kegagalan adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Gua pinjol lagi. Kata emak gua, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Wah, itu mah bukan gagal, akal-akalan itu mah. Ya mohon maaf pemirsa Beritawa, orang kalau udah berasa cepet kesinggung. Udah, sekarang mau tahu orang yang pengen banyak uang itu gimana? Langsung aja kita ke TKP, tempat komedi perkara. Nyampe juga. Mbak Sukirto ya Mbak? Ya betul. Mbak saya dapat info ada temen Mbak Sukirto bisa Menggandakan uang. Iya itu Ya, Mbak. betul. Bisa Mbak? Pak tahu saja Bapak Sukirto. Oh, iya. Ada artinya nggak ada? Nggak ada. Wah antrinya panjang saya baru. Iya. Saya dari jauh nih Mbak. Iya. Ya niat mau ini nih Mbak. Ya inilah Mbak gandain. Oh, Banyakin lah Mbak kalau bisa. Anda niat kesini untuk menggandakan uang seperti pasien saya yang lain-lain. Ya. Saya akan cek dulu ya secara goib. Ampun cekuak. Mbak ini kira-kira kapan jadinya Mbak? Jadinya kapan? Ini nanti per 3 bulan asapnya tajam juga. Ini nanti 3 bulan baru bisa Anda datang lagi ke sini. Datang lagi ke sini? Iya. Ini cash nanti apa bisa ditransfer Mbak? Bisa ditransfer asapnya nyambung kita ya. Enggak apa-apa nanti bisa ditransfer itu. Bisa ya? Ya. Asik, makasih ya Yang Mbak ya. penting adalah kalau sudah mempercayakan di sini, ini nanti akan saya bisa lipat gandakan minimal 3 kali. 3 kali? Betul. Oke. Berarti Anda sudah siap dengan segala kemungkinannya ya dan syarat-syaratnya nanti akan saya kasih. Anda Siap, asal 3 kali jadi 3 kali kan Mbak? betul. Oke. Anda tinggal memberi minyak aja. Minyak. Iya. Selamat siang dengan Bapak Sukirto. Oh iya betul Pak. Silakan duduk Pak. Pasien saya. Oh, pasien. Datang satu lagi. Cuman ini memang agak pucet kayaknya. Saya udah keluar apa? Di sini aja di sini biar sama-sama saling mengetahui. Oh. Ada perlu apa Pak?
Maksud tujuan saya ke sini, saya mau menagih uang pembayaran motor Pembayaran motor. yang sudah telat 3 bulan yang Bapak belum bayar. Masa sih Pak? Bukannya ini sakti Pak? Sakti Bisa dari gandain mana? uang. Gandain uang dari mana? Gandain tunggakan? Iya dia. Ini udah 3 bulan dia belum Gandain bayar. tunggakan. Waduh. Ini Pak. Pak. Jangan Pak. minimal bayar uang asap dulu lah. Ini harus jual beli tanah Pak. Jangan Pak. Jangan. Udah nggak jadi. Maaf ya. Lanjutin lah. Lanjutin. Parah ini mah. Apanya yang parah? Itu dukun ngaku-ngakunya bisa apa menggandakan uang. Yang nagih udah bilang, ini sih bukan gandain duit, tapi gandain tunggakan. Sampai kalau nggak nyampe gimana? Iya nggak nyampe. Komentar lu simpen aja. Gua mau tahu nih, apa sih komentarnya masyarakat? Ya. Berarti kita sekarang harus ngapain? Harus ke Keramas. Ke Keramas Jati. Kita lihat aja Keramas. komentarnya masyarakat. Ibu tahu nggak lagi viral ini kan penggandaan uang. Penggandaan uang, ibu tahu nggak tuh? Ya kayak pesugihan gak sih? Wah, berarti ibunya tahu nih yang Kalau lagi salah. viral-viral nih pemirsa nih ya. Mm-mm. Jadi gini, ibu percaya nggak sih itu kalau misalkan ada penggandaan uang, Bu? Percaya nggak percaya sih ya. Soalnya ya kayak gitu pesugihan gitu loh. Berarti ibu tahu penggandaan uang berarti menambah uang gitu ya. Betul. Dengan cara apa itu, Bu? Ya yang dengar-dengar mah cuma paling tumbal gitu apa gimana gitu kan. Oh, oke. Jadi ada Serem ya. tumbalnya pemirsa. Ibu percaya nggak tuh? Percaya nggak percaya sih? Percaya nggak percaya? Banyaknya nggak percaya. Oh, Kalau mau oke. banyak uang ya usaha gitu. Oke. Tapi kalau misalkan ada penggandaan uang, Bu, Mm-mm. ibu mau nggak? Enggak Oh, mau. Kenapa, Bu? Ya beresiko. Beresiko, risikonya itu ya, Bu ya? Iya, Takutnya kena tumbal, Nah, gitu. ya. Menurut Bapak penggandaan uang itu yang sekarang lagi viral itu seperti apa, Pak? Ya penggandaan uang itu kan artinya ya uang yang sedikit jadi berlipat-lipat. Nah seperti itu ya mungkin ya. Nah, Nah, setahu ja- saya. jadi tahu Bapak berlipat-lipat. Dengan cara apa, Pak? Ya kadang bisa dengan apa ya? Lewat dukun kali ya. Bapak meyakini nggak kalau misalkan penggandaan itu benar-benar ada? Kalau saya sih nggak percaya. Tapi kan dilihat dari berita viral itu uangnya benar-benar jadi banyak gitu, Pak. Nah, itu kadang-kadang cuma mainan aja sih. Mainan aja. Apakah masyarakat sudah melek dengan viral yang sudah ada ini, Pak? Ya harusnya dengan apa ya era digital kayak sekarang sih harusnya kita harus sudah sadar ya mana yang real, mana yang hoax gitu kan. Oke, Betul. terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Oke, sama-sama. Ya, selamat siang. Kembali lagi di Beritawa. Apa nano? Itu kan namanya komentar masyarakat bebas dong beropini. Betul. Bukan begitu Sergio? Yo Sergio, Lorenzo. Oh, Lorenzo. Apa kata masyarakat tadi kan udah jelas. Kalau mau kerja cari yang halalan toyiban. Pasti dong. Nah, apalagi kita mau kayak itu tuh pesugihan. Yo jangan. Ya jangan loh, jangan ngikuti jejak dia. Yo dia juga. Gimana nih Dil? Kalau misalkan orang banyak ngegandain uang, itu kaya semua Dil. Nggak ada yang miskin. Kalau soal menggandakan itu biarkan opini mereka aja. Betul. Yang penting kita tanya aja langsung nih. Ya. Mau tahu kan lu bagaimana cara pelaku memperdaya para korbannya? Langsung aja kita ke segmen Koran Keterangan Orang. No. Terima kasih rekan di studio yang orangnya sama itu juga. Di segmen apapun itu lagi. Kali ini kita masuk ke segmen Koran Keterangan Orang dan saya sudah hadir bersama salah satu pelaku penggandaan uang yang dulunya adalah vokalis Suam. Oh ya bongkar. Iya, selamat pagi Pak Sabung Saya Jabo. saung jabo berarti suka diadu. Iya. Nah,
Saya ini biasa dipanggil Dusu Gawang. Dusu Gawang. Iya. Oh, berarti ada artinya dong. Dusu Gawang. Ya. Apa itu? Dukun suka gandain uang. Oh, Dusu Gawang. Dukun suka gandain uang. Ya, Ya. itu saya cari loh. Bapak ini kan pelaku penggandaan uang. Betul. Apa motivasi Bapak sehingga Bapak ingin menggandakan uang? Awal mulanya saya itu single Pak, tapi karena capek lapangan lebar akhirnya saya bermain ganda. Awalnya single, Single. terus menjadi ganda. Ganda. Berarti Bapak jago dong. Cek sama smash. Oh, bulu tangkis ya? Bukan dong. Kalau apa biasa kalau begini? Poli. Umumnya Pak, orang yang datang ke Pak Liman ini itu orang yang memang udah putus asa atau mungkin ingin kaya, ingin Iya. lebih lagi sehingga dari uang yang dia bawa ingin berlipat-lipat ganda. Biasanya itu yang datang ke saya itu adalah orang yang ingin mendapatkan kekayaan, kejayaan, dan uang berlimpah tapi dengan cara yang praktis. Oh. Jadi misalkan saya ini biasa menggandakan itu dikali 3. Misalkan dia membawa uang 1 miliar, saya akan gandakan itu 3 miliar. Bawa uang asli misalkan dia bawa ini modal sendiri 1 miliar. 1 miliar. Bapak menjanjikan 3 miliar. 3 miliar. Dan itu rata-rata berhasil. Enggak Pak, enggak pernah, enggak ada yang berhasil. Karena kan saya memang mendapat julukan juga Bapak Tipsani. Oh, artinya apa tuh Pak? Tipu sana, tipu sini. Oh, berarti Bapak bukan gandain dong. Ya, Ngakalin. ngakalin. Jadi seperti ini modelnya adalah misalkan ada si A membawa uang 200 juta. Nah, saya itu menjanjikan kepada dia minimal persentasenya itu 10% setiap bulan dari 200 juta yang dia bawa. Oh. Datang lagi si B membawa uang misalkan 500 juta. Nah, nanti setiap kali ada yang baru yang datang itu, korban baru yang datang itu saya selalu putar uang. Jadi seolah-olah memang untuk meyakinkan mereka sampai dengan 3-4 bulan ke depan. Jadi uangnya dari korban-korban yang lain, Pak? Betul. Wah, saya mesti belajar nih. Iya benar. Iya, kalau saya perlu belajar sama Bapak nih. Bapak jago bener kalau Iya. untuk hal seperti itu. Umumnya Pak, ada syarat-syarat tertentu nggak? Misalkan saya datang nih ke Bapak, Iya. Pak Liman, saya mau menggandakan uang nih. Oke. Saya bawa nih uangnya Pak. Apa syaratnya tuh? Syarat yang paling utama itu ketika saya menjalankan trik saya ini adalah jangan pernah mempertanyakan uang itu akan dialokasikan atau ada di mana. Dia hanya tinggal duduk di rumah, tinggal menunggu persentase atau bonus yang saya janjikan. Dalam jangka waktu berapa lama? Karena itu alibi saya itu Pak, untuk menutupi circle saya yang untuk perputaran uangnya. Ditaruhnya di apa Pak? Misalkan apakah dalam sebuah peti? Gucci. Gucci. Gucci, Louis Vuitton, apa aja saya taruh. Wah, mereknya terkenal. Baskom. Saya pernah nyoba di Baskom Pak ya, terus saya tutupin. Kata orang, ya semoga almarhumah diterima di sini. Itu ngelayak Pak. Iya. Itu ngelayak. Makanya saya nggak mau. Saya sering begitu Pak, saya taruh, karena Taruh saya- satu. Saya ambil 2. Nah, saya jumpain mayat. Jangan bercanda nih, saya serius Ya Pak. betul, saya pernah Nah, begitu. kalau ada syarat-syarat tertentu, ketika orang itu tidak berhasil, Nah, jadi saya memakai trik-trik goib. Misalkan saya potong ayam yang bulunya hitam semua, ayam cemani. Atau mungkin oh kalau ayam cemani itu dari Jawa ya? Iya. Nah kalau dari Sumatera kan, dari Medan bukan cemani. Apa namanya Pak? Cemana. Sumatera Utara. Iya itu. Betul. Kalau dari Jawa cemani. Cemani. Sumatera cemana. Jadi memang ada ayam hitam. Itu kalau ayam hitam nih, saya kurang paham nih Pak. Memang hitam dari segala-galanya Pak, termasuk nya harus hitam. Dia itu ayam hitam itu identik dengan ayam pesugihan atau bisa dibilang ayam goib. Karena untuk hal-hal spiritual biasanya orang-orang itu memakai ayam hitam. Dan ayam cemani ini memang semuanya serba hitam Pak. Bahkan sampai kotorannya pun itu hitam. Pernah suatu saat kotorannya putih, saya harus bikin hitam, saya cat juga. Pakai cat air. Kreatif juga. Sampai. Nah Harus kita bikin. kukunya. Kukunya pun harus hitam. Makanya dia nggak pernah pergi sekolah karena selalu dicambuk pakai penggaris dia. Oh, disetrap dong. Cetret gitu. Jadi semua yang serba itu. Betul. Ada gini nggak? Biasanya kadang-kadang mama Pak, ada yang misalnya dia harus bayarin minyak. Ada Nah, Pak? minyaknya asalnya minyak apa ya? Minyak jin atau Betul. minyak apa? Karena misik. mistik nih. Kalau Minyak misik. oh iya ada benar. Iya betul. Saya baru tahu. tuh, Misik Pak. tuh, Misik namanya. misik deh Pak. Nah Iya. itu kan ini belinya harus di tempat Harus. yang tertentu.
Jadi syaratnya itu adalah yang pertama, selain uang yang digandakan juga ada syarat-syarat untuk keberhasilan ini. Misalkan ada minyak nisik, terus ada juga yang namanya akar penarik rezeki. Ya. Ada juga yang namanya sabuk untuk memperkuat aura tubuh. Itu ada syarat-syaratnya. Nah, harga-harga per item atau per harga itunya tuh itu Beda-beda. beda-beda. Sengaja saya mahalin karena di uang itu juga saya pakai untuk perputaran, Pak. Misalkan minyak nisik 5 juta. Ini fungsinya untuk menarik harta, Ya. untuk menjaga segala macam itu ada. Kalau dia cuma punya uang 100.000, kira-kira minyak apa tuh Pak? Oh, itu minyak zaitun, Pak. Mau ngapain dia 100 minyak angin, Pak. Mau ngapain dia 100.000? Minimal ke saya itu harus 200 sampai 500 juta minimal. Iya, iya. Kan dari situ perputaran saya. Baik Pak, terima kasih. Pemirsa Beritawa, itulah tadi obrolan-obrolan kita dari seorang pelaku penggandaan uang. Kita doakan semoga beliau ini kekal di penjara dan sampai di penjara. Saya kesini narasumber berbagi ilmu, bukan buat ditangkap. Bapak jangan begitu dong, cepu dong. Kenapa kita samarkan wajahnya supaya tidak ketahuan sebagai pelaku. Ya. Tapi setelah ini sudah standby Pak polisi. Bapak cepu berarti. Nyesal saya kesini. Nanti kita akan ketemu lagi. Tetap saksikan terus Beritawa dan pastinya di segmen Koran Keterangan Orang. Tuh kan dengar, lihat langsung apa kata pelaku. Ya itu kalau laku, kalau enggak Ya, nggak laku-laku. tapi keren banget ya. Penggandaan uangnya kostumnya merah-merah. Kayaknya salah satu anggota parpol itu. Yang coblos hidungnya itu kayaknya tuh. Udah lagi ganteng. Tapi lagi. kalau dilihat dari skema si pelaku, itu katanya sistemnya Ponzi. Ponzi, Nah, apakah itu? Ponzi. Ya, Ponzi. Telepon ada hiji. Saya ngehindarin yang XX tadi. Makanya seperti itu. Oke. Mudah-mudahan itu bisa jadi cerminan buat masyarakat kita. Jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Modal 200. Modal. Dibilang ntar jadi digandain 500. Dia ngambil lagi ke korban-korban berikutnya. Betul. Nah, makanya kita tutup aja dulu nih. Soalnya kita nanti bakal bagi-bagi uang lagi. Bu, masa Dil? Ada duit nggak? Ada dong. Ada nggak? Ada. Bawa nggak? Iya nggak bawa. Tap-tap bisa kali. Ya teh. Oke pemirsa Beritawa, nanti kita bakal ketemu lagi. Dan pastikan jangan lupa Like, share, and comment. subscribe nggak? Subscribe juga dong pastinya. Kalau subscribe yang gambar apa? Yang gambar Bel. Oh, kalung. Lonceng. Kita ketemu lagi nanti di Beritawa. Berita bikin ketawa. Hahaha.